Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ali dari kelas Sistem Informasi Reguler D 2018. Di sini, saya akan memaparkan kesimpulan dari materi-materi yang telah diberikan. Adapun materinya yaitu, yang pertama, penyebab dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Yang kedua, merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Dan yang ketiga, membuat estimasi anggaran proyek sistem informasi. Berikut pemaparannya. Pertama, kesimpulan dari materi penyebab dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi sering disebut sebagai proses pengembangan sistem atau system development. Pengembangan sistem didefinisikan sebagai menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama, baik secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Penyebab terjadinya pengembangan sistem informasi. Yang pertama, banyak timbul permasalahan, yaitu sistem lama tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan adanya perkembangan organisasi. Yang kedua, untuk meningkatkan kesempatan usaha, yakni kecepatan informasi atau efisiensi waktu sangat menentukan berhasil atau tidaknya strategi dan rencana dalam meningkatkan peluang pasar, pelayanan, keuntungan, dan proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, adanya instruksi perubahan, yakni berasal dari internal yaitu pimpinan dan eksternal yaitu peraturan pemerintah, sehingga harus dilakukan pengembangan sistem pada sistem lama. Yang keempat, adanya perkembangan teknologi, yaitu perkembangan software dan hardware yang dapat menjadi alasan dilakukannya pengembangan sistem informasi. Selanjutnya, 3 faktor pada konsep manajemen proyek. Yang pertama, faktor manusia, yakni berhubungan dengan kesiapan organisasi perangkat lunak dalam menyelesaikan masalah dengan melakukan kegiatan menerima, memilih, kinerja manajemen, pelatihan, kompensasi, pengembangan karir, organisasi, dan rancangan kerja, serta pengembangan tim. Yang kedua, faktor masalah diperlukan untuk mengidentifikasi objektivitasnya dan ruang lingkupnya. Pemecahan alternatif harus dipertimbangkan, teknik dan batas pun harus didefinisikan. Yang ketiga, faktor proses, yaitu memberikan suatu kerangka kerja di mana rencana komprehensif bagi pengembangan sistem yang dibangun. Jumlah kecil aktivitas kerja yang dapat diaplikasikan pada semua proyek sistem informasi tanpa mempedulikan ukuran dan kompleksitasnya. Selanjutnya, kebijakan dan perencanaan proyek sistem informasi. Suatu sistem informasi dapat dikembangkan karena adanya kebijakan dan perencanaan terlebih dahulu. Tanpa adanya perencanaan sistem yang baik, pengembangan sistem tidak akan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tanpa adanya kebijakan pengembangan sistem oleh manajemen puncak, maka pengembangan sistem tidak akan mendapat dukungan dari manajemen puncak itu sendiri. Kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi dilakukan oleh manajemen puncak karena manajemen menginginkan untuk meraih kesempatan-kesempatan yang ada yang tidak dapat diraih oleh sistem yang lama atau sistem lama mempunyai kelemahan. Selanjutnya, penyebab kegagalan pengembangan sistem. Yang pertama, kurangnya penyesuaian pengembangan sistem. Yang kedua, kelalaian menetapkan kebutuhan pemakai dan melibatkan pemakai. Yang ketiga, kurang sempurnanya evaluasi kualitas dan analisis biaya. Yang keempat, adanya kerusakan dan kesalahan rancangan. Dan yang kelima, pengembangan sistem yang tidak dapat dipelihara. Dan yang keenam, implementasi yang dilaksanakan kurang baik. Kedua, kesimpulan dari materi merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Perencanaan adalah proses peletakan dasar tujuan dan sasaran, termasuk penyiapan segala sumber daya untuk mencapainya. Adapun tujuan dari perencanaan yaitu yang pertama, memberi pegangan bagi pelaksana untuk melaksanakan kegiatan. Yang kedua, sarana komunikasi bagi semua pihak penyelenggara proyek. Yang ketiga, dasar pengaturan alokasi sumber daya. Yang keempat, pendorong para perencana dan pelaksana. Yang kelima, pegangan dan tolak ukur fungsi pengendalian. Adapun jenis-jenis perencanaan proyek, yakni terbagi menjadi 2, yaitu perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Perencanaan strategis yakni kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan, sedangkan perencanaan operasional yakni rencana terinci yang menjabarkan perencanaan strategis. Adapun alat bantu pengelolaan proyek, yakni yang pertama Work Breakdown Structure atau biasa disebut WBS, yang kedua Project Network Diagram, yang ketiga Program Evaluation and Review, yang keempat Program Evaluation and Review Technique,
Yang kelima ada critical path method, dan yang keenam ada Gantt chart. Di sini saya mengambil alat bantu Work Breakdown Structure atau biasa disebut WBS. WBS merupakan sebuah penggambaran aktivitas kerja proyek dalam bentuk visual yang menggambarkan hal-hal yang akan dikerjakan untuk membantu dalam perencanaan pengorganisasian sampai proyek selesai dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Alasan diperlukannya WBS yakni yang pertama, mendefinisikan pekerjaan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Yang kedua, menanggulangi penyimpangan. Yang ketiga, menemukan sesuatu yang sifatnya urgensi. Dan yang keempat, sebagai alat kontrol. Mekanisme perencanaan aktivitas proyek. Yang pertama, perencanaan aktivitas pengerjaan proyek sistem informasi dapat breakdown dari metode pengembangan sistem yang digunakan. Yang kedua, penentuan metode pengembangan sistem informasi harus disesuaikan karakteristik dan kondisi lingkungan organisasi di mana sistem tersebut akan diimplementasikan. Selanjutnya, metode pengembangan sistem informasi, yakni yang pertama ada metode SDLC, yang kedua ada metode RAD, yang ketiga metode prototyping, yang keempat ada metode spiral, yang kelima metode phase, dan masih banyak lagi metode-metode lain. Ketiga, kesimpulan dari materi membuat estimasi anggaran proyek sistem informasi. Pengertian dasar biaya. Biaya terbagi menjadi dua, yakni biaya langsung dan biaya tak langsung. Biaya langsung yakni biaya yang terkait langsung dengan suatu proyek sehingga dapat ditelusuri secara tepat, misal gaji karyawan proyek, pembelian barang proyek. Sedangkan biaya tak langsung yakni biaya yang terkait dengan suatu proyek tetapi tidak dapat ditelusuri secara tepat, misal tagihan listrik perusahaan, biaya sewa kantor. Manajemen biaya proyek meliputi proses-proses yakni estimasi biaya, penyusunan anggaran biaya, pengawasan biaya yang diperlukan untuk menjamin agar anggaran biaya yang telah disetujui cukup untuk menyelesaikan semua pekerjaan dalam lingkup proyek. Deskripsi anggaran proyek. Sebuah proyek membutuhkan anggaran berapa uang yang dibutuhkan, kapital yang akan dialokasikan sampai selesainya proyek tersebut sesuai dengan rencana. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan estimasi biaya. Yang pertama, keadaan lingkungan perusahaan. Yang kedua, kebijakan estimasi biaya, yakni template, file proyek, informasi historis, pengetahuan tim proyek, dan pengalaman proyek-proyek sebelumnya. Yang ketiga, pernyataan cakupan proyek serta BBS dan penjelasannya. Yang keempat, rencana manajemen proyek, yakni jadwal, sumber daya manusia, dan risiko. Selanjutnya, estimasi biaya dilakukan dengan cara yang pertama, analogi, yang kedua, menggunakan biaya satuan sumber daya, yang ketiga, menggunakan parameter, yang keempat, menganalisis dokumen lelang yang diserahkan vendor, dan yang kelima, memberi cadangan. Selanjutnya, menyusun anggaran biaya. Yang pertama, pernyataan cakupan proyek, PBS dan penjelasannya. Yang kedua, estimasi biaya, kegiatan dan rincian pendukungnya. Yang ketiga, jadwal proyek dan kalender sumber daya. Dan yang keempat, kontrak. Selanjutnya, komponen biaya, yakni terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, biaya pengadaan, yakni biaya yang harus dikeluarkan pada tahun pertama sebelum sistem dioperasikan. Contohnya, biaya konsultasi pengadaan perangkat keras, biaya pembelian atau sewa beli perangkat keras, biaya instalasi perangkat keras. Yang kedua, biaya persiapan operasional. Biaya persiapan operasi ini merupakan biaya di awal tahun sebelum sistem dioperasikan. Contohnya, biaya pembelian perangkat lunak sistem, biaya persiapan personil, biaya reorganisasi. Yang ketiga, biaya proyek, yakni biaya untuk mengembangkan sistem termasuk penerapannya. Contohnya, biaya pada tahap analisis sistem. Yang kedua, biaya pada tahap desain sistem, dan biaya pada tahap penerapan sistem. Yang keempat, biaya operasi, yakni biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan sistem supaya sistem dapat beroperasi. Contohnya, biaya personil yang meliputi operator, bagian administrasi, pustakawan data, dan pengawas data. Biaya overhead yang meliputi pemakaian telepon, listrik, asuransi, keamanan, dan supply. Biaya perawatan perangkat keras. Selanjutnya, komponen manfaat terbagi menjadi dua, yakni keuntungan berwujud dan keuntungan tak berwujud. Keuntungan berwujud merupakan keuntungan yang berupa penghematan atau peningkatan di dalam perusahaan yang dapat diukur secara kuantitas dalam bentuk satuan uang. Contohnya,
pengurangan biaya operasi, pengurangan kesalahan proses, peningkatan penjualan, dan lain-lain. Sedangkan keuntungan tak berwujud merupakan keuntungan yang sulit atau tidak mungkin diukur dalam bentuk satuan nilai uang. Contohnya, peningkatan pelayanan lebih baik kepada pelangganan, peningkatan kepuasan kerja personil, dan peningkatan pengambilan keputusan. Sekian pemaparan dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.